dialektika politik itu akhirnya sampai pada satu momen yang krusial di mana terjadi, ini salah satu aspeknya ya, di asimetris persepsi antara masyarakat lapisan bawah terutama dengan orang-orang yang secara klasifikasi kita bisa katakan sebagai menengah ke atas dari sisi baik ekonomi maupun cara berpikir. Nah, bagi masyarakat bawah ini baru kemarin saya mendengar langsung ucapan dari beberapa orang yang itu saya kira jujur, sangat jujur untuk mengumumkan itu, bahwa mbok ya sudah, kalah ya kalah gitu ya. Artinya mereka bahkan ini dari orang yang barangkali bukan memilih untuk sementara ini yang diglorifikasi sebagai pemenang pemilu, itu mengatakan sudah gonjang ganjing politik itu mbok disudahi, segera kita bisa bekerja dengan tenang gitu ya. Itu saya kira tidak salah dari sisi kepentingan mereka, bahwa mereka perlu bekerja dengan tenang dan dengan kejujurannya. Mereka mengatakan bahwa tidak mungkin penyelenggara negara itu melakukan kecurangan. Nah, ini kan yang kemudian saya sebut sebagai persepsi yang asimetris antara beberapa pihak yang sekarang mencoba membangkitkan seruan moral agar perjalanan bangsa ini melakukan proses politik yang beretika. Itu sedang dilakukan oleh beberapa pihak, terutama kalangan kampus, rohaniawan, kemudian beberapa purnawirawan TNI dan Polri. Nah, ini semakin menegaskan betapa pentingnya peran pimpinan negeri untuk menjalankan salah satu fungsi dari yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang di pembukaan alinea keempat, jelasnya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Meskipun untuk ke situ juga diperlukan memajukan kesejahteraan umum. Artinya masyarakat yang pengen segera mencari makan dengan tenang itu dengan segala keterbatasan cara berpikir, karena tidak mungkin mengharapkan mereka menjangkau hal-hal yang abstrak tentang misalnya tukar tambah politik di lapisan politik nasional. Itu saya kira terlalu berlebihan kalau kita berharap mereka untuk paham. Jadi di satu sisi kita bergembira dengan kejujuran masyarakat tentang apa yang mereka lihat dan yang mereka harapkan dengan realitas yang dilihat oleh kelompok masyarakat yang berada di level menengah atas. Ini satu hal yang menjadi PR sungguh besar bagi bangsa ini. Karena apa? Karena ternyata yang dilihat oleh beberapa elemen yang tadi saya sebut sebagai pembangkit etik atau moral pada proses perjalanan bangsa, bahkan kemudian juga analis asing juga menyoroti hal yang sama, itu tidak bisa dipahami oleh masyarakat bawah. Nah, ini kenapa pada obrolan saya yang lalu itu sebetulnya
eh, bahkan partai pendukung yang saat ini untuk sementara dinyatakan sebagai leading di penghitungan suara itu mestinya juga mendukung hak angket. Kenapa? Karena dengan begitu nanti dengan proses yang transparan yang disaksikan oleh semua masyarakat Indonesia itu akan, kalau memang itu bersih, maka beban politik dari partai pengusung juga akan minimal berkurang, termasuk kandidat yang nanti akan menjalankan roda pemerintahan di periode berikutnya. Jadi sebetulnya tidak logis kalau misalnya partai pendukung itu menamengi diri untuk tidak berlangsungnya proses angket. Ya meskipun realitas politik selalu berada pada satu kesimpulan bahwa hak angket itu akan berujung pada persepsi sebagaimana elemen-elemen yang mendukung hak angket. Tetapi kan itu memang proses yang konstitutif sesuai dengan konstitusi. Nah, kalau nanti berdasarkan proses itu memang terbukti tidak ada kecurangan dan sebagainya, maka semua pihak akan diuntungkan. Masyarakat diuntungkan dengan tidak hanya friksi politik yang berkepanjangan maupun partai pendukung yang didukung yang akan menjalankan roda pemerintahan tahap berikutnya. Itu jelas akan menjadi satu proses yang positif. Salam konstitusi.